Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi dari DNS server di Debian 11. Nah, sebelumnya yang perlu dipersiapkan itu ikut ya, web server yang telah terinstall. Lalu kita juga perlu install DNS itu pakai paket bin 9. Bin 9. Oke, mungkin hanya saja ya. Hanya sini saja. Jadi kita perlu menyiapkan mesin yang sudah terinstall dengan web server. Lalu kita hanya perlu menginstal paket bin 9 sebagai DNS servernya nanti. Nah, di sini saya menggunakan Debian server yang telah digunakan sebelumnya untuk instalasi web server dan DHCP server. Jadi kalau saya cek di sini apt get install apache 2, ini bakal keterangannya itu Apache 2 is already the newest version. Jadi sudah terbaru ya, atau sudah pernah diinstal. Dan saat ini saya akan melakukan uji coba lewat Windows-nya. Jadi tidak melewati Debian yang lain, atau mungkin saya langsung aja ke Windows client-nya atau Windows asli di PC. Jadi yang perlu kita ubah itu di sini, di mesin, di bagian network. Ini kita gunakan host only saja, karena kita akan menghubungkannya dengan adapter host only di Windows-nya. Oke, host only ini terserah ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Saya yang pakai yang stack 2. Nah, kalau sudah, kita cek dulu IP-nya berapa. Nah, ini IP saya 192.168.200.10 ya. Kita hubungkan dulu dengan Windows. Jadi di Windows kita perlu mengkonfigurasi IP-nya dulu biar satu jaringan. Di sini dulu ya. Oke, di yang ada hashtag 2-nya. Sesuai dengan yang tadi dipilih di adapter jaringannya. Berarti di sini saya set satu jaringan 200.20 misalkan. Cukup segini dulu untuk menguji coba web server apakah sudah berhasil atau belum. Coba akses lewat browser ya. Di sini saya pakai Microsoft Edge. Masukkan IP address dari IP Debian ya, Debian server 200.10. Ini masih lewat IP ya. Masih lewat IP karena hanya berdasarkan web server yang telah diinstal atau telah dikonfigurasi. Nanti harapannya itu setelah menginstal DNS server itu kita mengakses web server ini tidak menggunakan IP, tapi menggunakan domainnya, domain yang kita set sendiri. Oke. Berikutnya, bagaimana kita menentukan domain yang akan digunakan? Kita samakan saja dengan server name yang telah kita atur di bagian situs Apache 2-nya. Jadi pertama kita ke cd/etc/apache2/sites available. Ditampilkan dulu semuanya ada apa saja. Nah, kemarin saya menggunakan yang web.conf ya. Karena defaultnya itu 000 default, tapi saya salin dan menggunakan web.conf ini. Cek dulu isinya pakai nano web.conf. Nah, isinya itu seperti ini ya. Server name-nya itu saya set afif.com. Jadi nanti yang saya gunakan sebagai domain itu sama dengan ini. Agar nantinya ketika mungkin suatu saat kita punya banyak web di dalam satu server, kita akan lebih mudah mengalokasikan masing-masing domain yang berbeda untuk server web yang berbeda juga. Nah, itu makanya saya set sesuai dengan yang ada di dalam konfigurasi situs di Apache 2-nya gitu. Oke, kalau sudah dicek di sini, langkah berikutnya kita install dulu, install bin 9 sebagai paket dari DNS servernya. apt strip get install bin 9. Oh, sebelum ini kita hapus dulu libsnya. apt get purge, pakai get purge bin 9 strip libs. Nah, ini dulu agar bersih terlebih dahulu, agar nantinya kita ketika instalasi bin 9 lagi akan lancar, tidak mengalami kendala apapun itu ya. Dibersihkan dulu. Langsung konfirmasi yes saja.
Setelah selesai, baru kita install bin 9-nya. apt-get install bin 9 seperti ini. Nah, ini ada konfirmasi lagi, yes saja. Kalau suruh masukin kaset, masukin kasetnya lewat storage yang DLBD1. Oke, di enter. Nah, sudah selesai. Pastikan semuanya aman ya. Di repositorinya jangan lupa, misalkan ada yang masih belum dikasih komentar, nanti dicek kembali. Lalu setelah kita berhasil install, masuk ke direktori dari bin yang telah diinstal. Pakai cd spasi /etc/bin seperti ini. Oke, kita tampilkan dulu ada apa saja di sini. Nah, di sini ada banyak file konfigurasi, dan yang akan kita gunakan itu adalah name.conf.defaultzone sama db127 dengan db.local nantinya. Oke, pertama kita copy dulu, copy penggunaan cp db.local menjadi db.forward. Nah, nanti dari file db.local kita ambil isinya untuk digunakan ke dalam db.forward ini. Forward nanti untuk konfigurasi zona. db.forward seperti ini. Kalau sudah, kita copy lagi db.127 ke db.reverse. Jadi di DNS itu kita punya forward sama reverse. Kurang lebih nanti untuk forward itu akan mengarah ke domainnya, sementara reverse itu dari domain ke IP address-nya, seperti itu. Oke, lanjut kita edit konfigurasi dalam file di name.conf.default/zones ini ya. Nah, di sini kita hanya perlu mengedit di bagian ini, zona yang kedua dan pertama ini. Di zona pertama, ini kita masukkan domainnya. Tadi afif.com ya, afif.com. Lalu untuk yang di sini, db.local kita ubah menjadi db.forward. Karena sebelumnya kita telah menyalin isi dari db.local itu ke dalam file db.forward. Jadi nantinya kita akan menggunakan db.forward hasil dari salin isi dari isi db.local itu. Berikutnya untuk yang ini 127, kita hapus 127-nya. Kita ambil net ID dari IP address punya kita sendiri, hanya saja kita ambil dari belakangnya. Karena IP saya tadi seperti ini, IP address saya tadi itu 192.168.200.10. Nah, kita ambil net ID-nya, berarti net ID-nya itu 192.168.200. Nah, tapi ketika kita masukkan ke konfigurasi zona, itu kita ketikkan dari belakang dulu, berarti 200.168.192 seperti ini. Dan untuk db.127 kita ubah menjadi db.reverse karena kita sudah memindahkan tapi menyalin isi dari db.127 ke dalam db.reverse ini. Oke, selanjutnya kita keluar dulu, Ctrl X Y enter, lalu kita edit isi dari db.forward terlebih dahulu, nano db.forward. Ini ya isinya seperti ini karena ini adalah hasil salin dari db.local. Pertama, di localhost ini kita ubah menggunakan domain sendiri, afif.com. Terus localhost di sini juga sama, afif.com. Yang di sini juga sama, menggunakan domain sendiri. Lalu ini menggunakan IP address Debian ya, Debian servernya. Berarti 192.168.200.10. Lalu yang paling bawah hapus saja. Nah, cukup seperti ini untuk yang forward. Saya keluar dulu, Ctrl X, saya enter. Berikutnya kita mengedit konfigurasi yang db.reverse di nano spasi db.reverse. Nah, ini hasil salin dari db.127 tadi. Di atasnya juga sama, localhost ini kita ubah menjadi nama domain yang kita gunakan. Lalu ini juga sama. Di bawah sini juga menggunakan domain yang sudah kita fixkan atau tentukan ya. afif.com, afif.com juga. Nah, untuk yang sebelah sini, nah hapus saja. Kita ubah menggunakan host ID dari IP address yang kita miliki. Di sini kan tadi IP address saya 192.168.200.10. Maka kita ambil host ID-nya yaitu 10 ini. Masukkan ke
10. Nah, oke, cukup ya untuk yang db.reverse ini. Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita masuk ke resolve-nya. Nano spasi /etc /resolve.conf seperti ini. Nah, name server kita ubah menggunakan IP address si Debian server ini ya. Berarti 192.168.200.10. Oke, cukup seperti ini saja. Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita restart paket bin 9 ya. Systemctl restart bin 9. Oke, pastikan tidak ada error apapun. Lalu kita perlu melakukan pengujian zona dulu ya. Nah, untuk melakukan uji zona, kita perlu yang namanya DNS utils. Jadi kita install dulu apt strip get install DNS utils. Yes. Kalau sudah saya pakai nslookup afif.com. Ini domain yang telah kita tentukan tadi ya. Nah, kalau misalkan sudah betul, di server itu bakal menampilkan IP address Debian-nya sama yang address pun sama, dia menampilkan IP address, lalu di name itu menampilkan nama domain ya, nama domain, lalu yang di address itu juga sama, dia nampilin IP address si Debian-nya gitu ya. Berikutnya, selain nslookup ke domainnya, kita juga perlu melakukan nslookup ke IP address-nya. nslookup 192.168.200.10. Nah, bakal seperti ini kalau sudah betul. Di name-nya dia akan muncul domainnya, lalu di sampingnya itu ada host ID, lalu net ID yang kebalik gitu ya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa melakukan uji coba di browsernya. Ya, pertama, kita balik lagi ke konfigurasi jaringan di sini, di Windows-nya. Ada yang perlu kita tambahkan sedikit di bagian DNS. DNS kita masukkan IP address Debian-nya sebagai DNS server gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengisi di bagian sini, si browser nantinya tidak bisa mengakses domain yang telah kita set di DNS servernya gitu. Oke saja, oke. Oke. Kita balik lagi ke Edge. Oke, kita coba dulu. Semoga langsung jadi ya. Berarti langsung pakai HTTP lah. http://. Pastikan menggunakan HTTP ya, bukan HTTPS. Terus afif.com. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Jadi, dia bakal menampilkan isi dari web server, tapi mengaksesnya lewat domain ini. Berdasarkan yang telah kita set di dalam DNS server tadi, di bin 9-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk penerapan DNS server dan kerjasamanya dengan si web server yang telah kita install ya. Kurang lebih ini untuk mentranslatekan atau menerjemahkan IP address yang kita miliki. Karena misalkan kita punya IP address, kan nggak mungkin kita terus ngapalin IP address-nya ya. Jadi DNS server ini bisa mempermudah dengan penerapan domain yang bisa mengakses web server punya kita sendiri gitu. Nanti silakan kalian ikuti perlahan saja. Kurang lebih untuk alur instalasi dan konfigurasi hanya seperti itu. Terima kasih untuk video kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.